Ustadz, ada orang menggadaikan tanahnya sudah 45 tahun, tak ditebus-tebus. Menggadaikan tanah 45 tahun, tak ditebus-tebus. Jika kita garap, apakah hasilnya haram dimakan? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat dari pinjaman itu adalah riba. Si A meminjam duit kepada si B. Berapa si A minjam duit ke si B? Sebanyak 100 juta. Si B tidak percaya kepada si A. Tengok gaya-gayanya yang ngeri ini Pak Ustadz. Maka aku minta jaminan. Apa jaminannya? Kasihlah tanah. Ini ceritanya. Akhirnya tanah pun 45 hektar menjadi jaminan. Tanah punya siapa? Punya si A. Siapa yang memegang? Si B. Dah. Itu mesti ada perjanjian sampai kapan? Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, ajalin musamma, sampai batas tertentu. Aku pinjam uangmu 100 juta dengan jaminan 45 hektar tanah akan aku bayarkan pada tanggal 1 Januari 2030. Kalau tidak aku bayar, maka tanah ini berpindah hak miliknya menjadi milik si B. Makanya saya heran, aneh bin ajaib, kenapa udah 45 tahun tak selesai-selesai? Berarti perjanjiannya dulu perjanjian karet. Kok tak berpindah? Ini harus diselesaikan nih. Ada orang menggadaikan tanah sudah 45 tahun tak ditebus-tebus. Jika kita garap, apakah hasilnya haram dimakan? Ini perjanjian A dengan si B. Datang pula si C mau menggarap. Gimana ceritanya? Mana bisa? Ini bukan syubhat, haram. Mereka selesaikan dulu antara si A dengan si B. Sudah selesai, apakah ini balik ke si A atau balik ke si B atau ahli warisnya? Barulah si C datang menggarap tanah dengan cara beli atau cara gadai, atau cara pinjam, atau cara hibah, atau cara macam-macam, atau cara wakaf. Mau selamat, serahkan ke tabung wakaf umat. Selama belum ditebus, maka tanah yang luas ini, tak boleh dimanfaatkan oleh si B. Walaupun surat tanah dia megang. Kalau dia manfaatkan, ditanaminya kelapa, diambilnya hasilnya, riba. Karena statusnya dia meminjamkan uang. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat, maka riba. Jangankan memanfaatkan mengambil duit. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi tegak berdiri di panas terik, ditanya sama orang, Imam Hanafi nggak mau bernaung di bawah pohon itu? Enggak. Kenapa nggak mau? Karena yang punya pohon itu adalah orang minjam uang ke saya. Kalau saya bernaung di bawah pohonnya, berarti saya sudah mengambil manfaat, riba. Biarlah saya kena panas di dunia daripada kena panas di akhirat. Sampai sehalus itu Imam Hanafi memandang manfaat. Berlindung di bawah pohonnya pun tak mau. Apalagi sampai memanfaatkannya. Sekarang orang kalau sudah pinjam padi, pinjam sawah, dipakai sawahnya tiap tahun. Kalau sudah pinjam kebun kelapa, dipakai kelapanya sampai dulu pula kelapa itu mati dari yang punya lagi. Gimana doa kita mau dikabulkan? Allah makan haram. Gimana anak-anak kita menjadi soleh solihah dikasih suap makan riba? Alladzina yakuluna riba. Orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti macam orang kerasukan setan. Maka yang gadai padi, gadai sawah, gadai kebun kelapa, taubatlah.
Hidup ini bukan lama. Berapa lama kita menikmati itu, akhirnya kita makan haram. Apalagi kalau sampai dilanjutkan oleh anak cucu. Oh, na'udzubillah. Susah di dunia ini tak berapa susah dibandingkan kesulitan di akhirat. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan orang kesulitan di dunia ini, di akhirat nanti dia akan dimudahkan Allah. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan orang dari satu kesulitan dunia, dilepaskan orang dari kesulitan akhirat. Nah, kasih tahu baik-baik, balikkan atau kau garap bisa kau tebus. Jangan dipersulit orang. Susah kita nanti di akhirat.